Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan Ibu Mas Dalina Pane selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI. Selamat petang Ibu Masda. Selamat petang, Mbak Banu. Iya, Ibu melihat lonjakan kasus yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ini, Bu. Penerapan PPKM darurat akhirnya telah diberlakukan oleh pemerintah. Apakah ini sesuai dengan harapan daripada epidemiolog, Bu? Ya, bagi kita sebenarnya apapun namanya, karena sudah terlalu banyak ini nama ya, mulai dari awal Betul, Bu. PSBB, PPKM, PSBB transisi, PPKM mikro, darurat, apapun namanya. Kita hanya berharap masyarakat itu tinggal di rumah untuk sementara waktu. Dan komunikasi yang diberikan pemerintah mestinya gampang untuk dimengerti oleh masyarakat. Jadi kita mengapresiasi ada PPKM darurat dengan serangkaian kriteria yang saking banyaknya saya juga sampai bingung memahaminya begitu ya. Tetapi ya kita akan lihat 2 minggu ke depan apakah ini akan efektif atau tidak. Hari ini kita naik lagi di 25.000 dengan kematian kita di 539. Jadi ini bukan sesuatu yang baik sebenarnya. Tapi kalau untuk memprediksi kami dengan asalkan PPKM darurat itu implementasinya memang dilaksanakan dengan baik, itu mungkin dapat sedikit menekan, tetapi tidak akan mengendalikan. Oke, baik Bu, berarti di hari ini, di hari Jumat tanggal 2 Juli, kita justru mempunyai rekor yang baru ya, Bu? Iya, rekor baru lagi. Tapi untuk apa kita menghitung rekor terus ya, tetapi tidak dikendalikan juga begitu. Betul. Lalu apa yang sekiranya perbedaan yang signifikan nih Bu antara PPKM darurat yang sekarang dengan PPKM yang selama ini sudah dijalankan, yang dirasakan oleh para epidemiolog, Bu? Kalau kami tidak merasakan ada perbedaan apa-apa begitu ya. Cuma yang sekarang ini skalanya lebih luas saja dari yang kemarin dan pengerahan cukup banyak sumber daya untuk mengawal PPKM ini. Untuk sesaat mungkin kasus akan turun. Tapi kasus turun itu menurut pandangan kami bukan karena benar-benar turun. Kasus turun itu kemungkinan pertama akses mereka terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi lebih rendah karena harus diam di rumah. Betul. Jadi biasanya kalau sudah diam di rumah ya sakit-sakit dikit ya kita tahan-tahan aja gitu ya. Dan biasanya nanti kita lihat testingnya juga ikut turun. Kalau testing turun ya kasusnya ikut turun juga begitu. Tetapi apakah itu mampu mengendalikan dengan sustain? Menurut saya kita sudah punya banyak pengalaman. Bahkan kita sudah pernah PSBB 3 bulan, tidak kemana-mana, di rumah saja. Apakah kemudian terkendali? Enggak juga. Jadi untuk sementara menahan kasus untuk tidak membanjiri rumah sakit mungkin akan efektif. Tetapi tidak untuk mengendalikan. Berarti untuk saat ini PPKM darurat adalah pilihan terbaik ya Bu ya, yang bisa diambil oleh pemerintah? Ya, untuk sementara waktu itu. Tetapi untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan pemerintah? Tentu mengikuti protokol pengendalian. Jangan hanya masyarakat saja yang diminta untuk mengikuti protokol kesehatan, pemerintah juga harus disiplin untuk mengikuti protokol pengendalian. Oke. Lalu apakah Ibu setuju nih Bu dengan pemberlakuan PPKM darurat yang hanya diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali saja Bu? Padahal sebenarnya kita ketahui bahwa Pulau Sumatera juga sebenarnya turut menyumbang angka kasus positif yang cukup signifikan dan cukup besar Bu. Kalau kita lihat Jawa, sebenarnya Bali tidak begitu sama dengan Jawa. Tapi untuk Jawa memang doubling atau penggandaan itu terlihat eksponensial. Sementara daerah-daerah lain masih mengikuti deret hitung. Karena itu kebijakan pemerintah memang fokus di Jawa karena lebih sedikit atau lebih kecil wilayah yang diberi amanah untuk dilakukan PPKM, tentu lebih mudah untuk mengawalnya ya. Oke, baik Bu.
Lalu menurut Ibu, apakah benar varian Delta yang akhir-akhir ini membuat lonjakan kasus di Indonesia menjadi naik, Bu? Ya, jadi memang tidak satu faktor, Mhm, tetapi yang dominan memang daerah-daerah yang kasusnya eksponensial mhm, selalu punya varian Delta. mhm, Jadi Jakarta yang paling banyak dan dia apa namanya memang terkena atau terdampak paling besar ya. mhm, Kemudian juga beberapa daerah di Jawa Tengah, Pati, Kudus termasuk Bangkalan, Jawa Barat juga ada Delta. Jadi tetapi tentu saja faktor-faktor lain juga tentu berpengaruh. Sudah ditambahlah apa namanya aktivitas yang tidak terkontrol mhm. ditambah dengan delta. Jadi tentu itu pengaruhnya menjadi lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain yang tidak memiliki varian tersebut. Namun Ibu setuju Ibu dengan banyak yang mengatakan lonjakan ini juga terjadi karena kemarin sempat banyak warga yang memaksakan untuk melakukan mudik Lebaran, Bu? Ya, ini salah satu faktornya juga begitu. Mhm, Tetapi pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa eh, larangan mudik itu kan berhasil. mhm, Jadi yang harusnya 36 juta penduduk yang mudik hanya tinggal 1,5 juta. mhm. Berhasil itu, secara angka berhasil. Betul. Hanya saja mestinya keberhasilan itu tentu harus diiringi dengan turunnya kasus begitu Mhm, ya. Kalau satu sisi mengatakan berhasil, kasusnya juga mestinya turun. Tetapi kasus sebenarnya terus meningkat ya, dan peningkatan itu sebenarnya sudah terjadi sejak awal April, oke. bukan bukan cuma 2-3 minggu Mhm, belakangan saja, baik. cuma meningkatnya dikit dikit dikit. Nah, Mhm, tapi pada satu titik dia kemudian meledak mhm, karena pelaporan kita juga menjadi makin baik dan testing kita juga kalau kita lihat makin baik dalam mhm. 3-4 minggu terakhir. Oke. Jadi testing yang banyak ini juga menyumbangkan jumlah kasus yang akhirnya Banyak terdeteksi juga. banyak. Mhm. Oke Bu, berarti memang, testing ini dilakukan semakin banyak saat sesudah lebaran ya Bu ya? Makanya jadi Iya. seakan-akan ini membuat hal yang jadi faktor utama penyebab naiknya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia Bu? Iya, jadi itu kombinasi banyak faktor, Mhm. testing juga kita apresiasi sudah makin meningkat, kemudian juga varian baru memberikan faktor, aktivitas warga juga memberikan faktor. Oke, baik Bu. Lalu untuk aturan PPKM darurat ini kan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali Bu. Apakah menurut Ibu akan efektif untuk meredam lonjakan penularan COVID-19? Untuk sementara waktu iya, untuk Mhm, sementara waktu. Tetapi jika terus-menerus dilakukan tentu akan berdampak pada ekonomi. Saat ini kan mhm, hanya 2 minggu. betul. Yang terpenting lagi adalah 2 minggu ini menjaga konsistensi. Mhm, Kadang-kadang kita hanya menggebu-gebu di awal. 1 minggu pertama itu semua disiplin. Tapi kemudian mulai kendor lagi di minggu kedua dan selanjutnya masih menjadi kendor. Padahal selama kasus itu masih belum sangat turun sampai titik terendah, mhm. maka kita tidak boleh kendor. Masyarakat tidak boleh kendor 3M-nya, pemerintah juga tidak boleh kendor 3T-nya. Oke, baik Bu. Dan Ibu kan ada di Jakarta nih ya Bu ya. Berarti untuk di DKI Jakarta sendiri nih Bu, bagaimana dengan penanganan COVID-19 sejauh ini? Jakarta itu menurut saya cukup bagus karena testing mereka itu berlipat-lipat. Mhm, Bahkan dari standar itu 8 sampai 9 kali lipat jumlah oke. testingnya. Eh, tetapi permasalahan di Jakarta adalah containment-nya. Setelah seseorang diketahui positif, Mhm, tentu harus diambil tindakan, mhm, suatu tindakan, namanya isolasi dan karantina. mhm. Nah, itu yang bermasalah di isolasi dan karantinanya. Oke. Ditambah dengan Permenkes yang baru, karantina itu hanya 5 hari. Interim WHO masih menyatakan karantina itu 14 hari. Mhm, Masa inkubasi terpanjang, 1 kali masa inkubasi terpanjang. Saya mengikuti bagaimana Permenkes itu kemudian dibuat. mhm, Tapi menurut saya itu memiliki kontribusi juga terhadap laju transmisi saat ini. Karena kalau hanya delta saja sebenarnya penanganannya sama mhm, dengan strain-strain virus lainnya. Jadi dulu kita juga sebenarnya sudah dimasuki oleh varian baru ini sejak Januari sebenarnya. oh, Tapi sampai dengan Maret oke. itu masih tetap terjaga. Mhm, Karena apa? Karena memang kita menggunakan
regulasi yang lama di mana karantina itu berlangsung 14 14 hari. hari. Oke. Tapi dengan 5 hari saya kira itu menurut pandangan kami sebagai epidemiolog itu tidak tepat. Itu Oke. melanggar protokol dalam pengendalian. Oke. Baik, Bu Masda, kita akan jeda sebentar. Pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Saat ini masih bergabung dengan kami Ibu Masda Lina selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Ya, Bu Masda, tadi kan Ibu sempat mengatakan bahwa karantina yang diberlakukan saat ini hanya 5 hari ya Bu, yang tadinya harusnya 14 hari. Nah, sedangkan di saat PPKM darurat ini, transportasi seperti pesawat, kereta, dan bus itu masih boleh dilaksanakan Bu dan tidak diberhentikan. Nah, apakah nanti masyarakat yang menggunakan moda transportasi tersebut akan tetap di karantina hanya selama 5 hari Bu? Sebenarnya tidak, karantina itu tidak untuk semua orang. Oke. Karantina itu hanya untuk kontak erat. Jadi orang yang kontak dengan kasus konfirmasi. Nah ini yang salah, kecuali karantina dari luar negeri. Jadi kalau ada pelaku perjalanan dari luar negeri masuk ke dalam negeri, maka karantinanya 5 hari. Maaf, 14 hari. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu upaya kita untuk melakukan cegah tangkal terhadap varian baru yang akan masuk ke Indonesia. Tapi kalau varian baru itu sudah masuk ke Indonesia, itu sudah tidak ada gunanya lagi kita melakukan karantina bagi semua orang, termasuk pelaku perjalanan. Jadi karantina itu hanya dilakukan pada kontak erat. Jadi mengendalikan pandemi itu harus sistematis, Banu. Ketika dia masuk, dia juga sistematis. Dia tidak tiba-tiba langsung turun ke grassroots. Saat ini transmisi itu sudah ada di grassroots. Kalau kita ingat, di awal-awal yang banyak terkena itu mereka yang baru pulang dari luar negeri. Betul. Jadi itu dan jumlahnya sedikit dan biasanya orang-orang kaya. Tentu yang bolak-balik ke luar negeri. Setelah itu turun lagi ke bawah mereka-mereka yang memiliki kontak dengan orang-orang kaya tersebut. Siapa itu? Ada pengusaha, ada anggota DPR, ada menteri, ada elit ya, elit politik maupun elit eksekutif. Jumlahnya juga masih dikit dan kita masih mampu untuk mengatasinya sebenarnya. Turun lagi ke bawah, mulai kepada masyarakat yang lebih besar lagi. Mereka-mereka yang ada di pelayanan publik, yang juga sering bermobilisasi antar kota. Turun lagi kepada siapa? Kepada tokoh masyarakat yang sering bertemu dengan masyarakat. Nah, hari ini transmisi itu sudah sampai di grassroots. Nah, kalau sudah sampai di grassroots, itu sudah susah sekali kita untuk mengendalikannya. Sebenarnya transmisi itu berlangsung sistematis dan pengendalian itu pun berlangsung sistematis sebenarnya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa upaya pemerintah untuk menekan sejak awal tuh masih agak kurang ya Bu ya? Iya, kalau menurut pandangan kami kurang tepat ya. Seperti pertama, ketika negara-negara sekitar kita sudah punya kasus, yang dilakukan pemerintah bukanlah kemudian menyatakan kepada masyarakat we are fine, kita baik-baik saja, bukan begitu. Tetapi berusaha mencari sebanyak mungkin kasus yang ada di Indonesia untuk dites. Suspek ya, suspek yang ada di Indonesia ini dicari sebanyak mungkin untuk dites. Setelah semua tes menyatakan negatif, baru kita katakan kita memang tidak punya kasus. Oke. Tetapi yang terjadi adalah kasus pertama kita itu bukan didapat dari upaya pemerintah, Betul. tetapi didapat dari kesadaran pribadi untuk melapor bahwa saya kontak erat dengan kasus yang datang dari Malaysia. Teman saya yang kemarin kontak itu ternyata hari ini confirm. Dia MAL 24. MAL 24 itu kasus ke-24 di Malaysia. Itu kesadaran dia, bukan karena deteksi dari pemerintah. Nah ini yang kita katakan tidak begitu sebenarnya pengendalian. Harusnya kasus pertama itu didapatkan atas upaya pemerintah untuk mendeteksi dan mencarinya. Oke. Lalu Bu, sejauh ini menurut Ibu bagaimana koordinasi antara Pemprov yang ada di Jawa dan Bali dengan Satgas Penanganan COVID-19? Apakah sudah efektif sejauh ini Bu? Pemerintah daerah itu merupakan bagian dari Satgas.
Jadi satgas-satgas di daerah itu diketuai oleh pemerintah daerah. Mhm. Jadi kalau ditanya hubungannya, ya dia berhubungan dengan dirinya sendiri begitu ya. Jadi bagaimana keputusan yang diambil oleh daerah, tentu mereka juga memiliki otoritas Mhm. untuk menambah atau meningkatkan eskalasi pengendalian. Seperti misalnya, bulan-bulan lalu Sultan menyatakan, "Ya udah kalau sangat begini saya mau lockdown," misalnya Mhm. seperti itu. Walaupun pemerintah belum mengambil putusan kita mau ngapain. Atau Pak Anies mengatakan, "Kalau begini kita mau melakukan, tarik rem darurat." Nah itu adalah, inovasi atau kewenangan otoritas dari Mhm. pemerintah daerah untuk melakukannya. Tetapi putusan sudah diambil oleh pemerintah pusat, kita melakukan PPKM darurat. Mhm. Maka, pemerintah daerah juga harus patuh pada, regulasi tersebut. Oke, baik Bu, pertanyaan terakhir Bu, himbauan Ibu untuk masyarakat agar tidak lengah untuk menerapkan protokol kesehatan, Bu. Iya, untuk 2 minggu ke depan kita berharap masyarakat untuk tinggal di rumah. Mhm. Jadi, tidak usah keluar rumah kecuali sangat penting sekali. Toh di luar rumah juga, susah kita untuk melakukan apa-apa. Betul. Semua dibatasi, kemudian juga mal-mal juga tidak ada yang buka, Mhm. restoran juga tidak ada yang buka. Jadi sebaiknya tetap tinggal di rumah selama, 14 hari, 2 minggu ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mas Dalina selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atas waktunya Ibu. Terima kasih. Sama-sama Banu.